Ya di sini saya berkali-kali bilang kepada tim, saya nggak dibayar pun saya siapkan gitu. Iya, kenapa? Yang pertama, memang perusahaan ini memiliki value visi misi ukhuwah Islamiyahnya, ilahiyahnya itu kuat gitu ya. Yang pertama, kami itu di syariat itu dijaga akidahnya, satu itu. ya benar, setuju. Kami setuju. itu kita diwajibkan untuk ngaji yang pertama. Ngaji ya. Iya, Oke. karena memang secara akidahnya kita dijaga. Kerja di luar sana itu pasti kan dapat duit lah ya gitu, tapi ruhiyahnya kosong gitu. Di sini udah dapat, insya Allah pasti lah udah dapat madiyah, tapi ruhiyahnya pun terisi gitu. Ruhiyah itu ketenangan. Nah itu jarang yang perusahaan yang benar-benar dia memperhatikan keimanan, ketenangan di perusahaan tersebut gitu, di tim dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa, teman-teman Syariah Award ya. Ini alhamdulillah kita gabung lagi di channel Syariah Award. Kali ini kita ada sesuatu yang berbeda dari channel-channel video sebelumnya gitu. Yang bedanya apa? Kita langsung aja ya. Kebetulan ada sahabat lama saya dan beliau luar biasa. Di Syariah Award itu udah memberikan ngomong-ngomong kontribusi, banyak lah kontribusinya. Nanti kita ulik ya. Oke. Assalamualaikum Mas Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Budi? Sehat selalu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallah. Nah, kalau lihat apa ya, rambutnya Mas Budi itu kayak membara kayak api gitu kan. Ini bukti add value. Semangat banget gitu. Itu kayak api. Jarang sekali kita masuk dalam satu kamera. Jarang Betul. sekali. Ini kalau Kang Birul itu kalau satu kamera itu biasanya beliau menghindar terus. Tapi ini spesial untuk memberikan informasi kepada masyarakat, kepada para pengusaha, kepada business owner tentang apa itu Syariah Award. Nah ini Kang Birul nih kita ngobrol-ngobrol luar biasa nih. Siap. Alhamdulillah semangat dan Siap, segar. alhamdulillah. Siap. Ngomong-ngomong Syariah Award Mas Bud. Ya. Sebenarnya kan banyak orang bertanya ya. Ya, betul. Syariah Award itu apa sih gitu. Oke. Terus visi misinya gimana gitu. Nah, so, kalau saya lihat kan ini Mas Budi kan sosok yang dibalik Syariah Award lah ya, udah lama gitu. begitu. Boleh ingin cerita ya Mas Budi, silakan. Iya, ini sosok di banyak Syariah Award tentu saja banyak sekali. Oh, banyak ya? Timnya banyak sekali gitu. Tapi begini, yang perlu kita biasanya orang kenal itu MMC biasanya begitu. Ah ya betul, biasa Kalau teman-teman dulu, MMC. zaman dulu sekitar tahun 2000, sebelum tahun 2015 ada namanya PTR. Itu sebelum ini balada Covid atau gimana? Oh ya, sebelum Covid. Covid. Jauh sebelum Covid. Ada PTR, pengusaha tanpa riba. Pengusaha tanpa Ya, riba. kemudian sekitar tahun 2015 itu ada namanya berubah menjadi masyarakat tanpa Masyarakat tanpa riba. MTR. Oh, itu booming, seluruh Indonesia kenal tuh. Oke. Kemudian kesini tahun setelah 2019, 2020 gitu ya, itu bertransformasi menjadi MMC. MMC. Ya, Apa tuh MMC? Masyarakat Tanpa Riba Miliarder Club yang mana sudah mengkerucut orang-orang di situ semuanya miliarder. Miliarder. Awalnya kan masih ini ya. Oke. Terus Nah, banyak orang kenal di situ. Oke. Banyak pengusaha-pengusaha yang di situ hidup mengembangkan bisnisnya Siap. tanpa adanya izin. utang. Tadi kan ada Syariah Award, ada MMC. Ya. Syariah Award itu maksudnya di mana tuh? Nah, ini yang mau saya ini ya. garis bawahi. Boleh. Nah, ternyata kita ngomong tentang booming tentang MMC di mana di situ itu kumpulan pengusaha-pengusaha yang hidupnya luar biasa tanpa utang, grow luar biasa, karyawannya banyak sekali. Oke. Gitu ya. Itu dinaungi namanya MMC, komunitasnya begitu. Oke. Nah, produk komunitas MMC ini dimiliki, dipegang oleh Syariah Award. Gitu. Berarti di balik komunitas MMC ini ada Syariah Award itu berarti ya? Iya. Oke. Syariah Award itu sebuah perusahaan. Oke. Ya, Syariah Award kalau sebuah perusahaan. secara umumnya business transformation coaching. Coaching. Yang memang membantu para pengusaha gitu. Oke. Membantu para pengusaha agar grow, agar menjadi admire Muslim company gitu. Oke, Posisinya. siap. Gitu. Saya masih penasaran sama Syariah Award ini. Mas Bud. Ya. Kenapa sih di Syariah Award itu mau mikirin ibaratnya kan pengusaha dari Indonesia, dari Sabang sampai Aceh itu kan mereka punya usaha masing-masing gitu kan. Dan dari Syariah Award ini mau mikirin lah teman-teman pengusaha ini bagaimana berbisnis tanpa utang. Poinnya di situ. Baik. Saya yakin dulu kayaknya nggak mungkin dah kita berbisnis tanpa utang tuh kayaknya nggak mungkin gitu. Iya kan? Ya. Pandangan umum saat ini adalah ya kalau nggak ngutang gimana bisa jalan bisnis. Nah, Betul. untuk meyakinkan, dan sekarang ini saya lihat banyak para pengusaha yang sudah membuktikannya gitu loh. Ya. Mereka semua itu berhasil
terlepas dari jerat hutang dan bisnisnya berkembang tanpa utang. Iya. Nah, itu betul. awal mulanya gimana tuh? Iya. Perjuangannya itu loh. Wah, perjuangannya panjang kali lebar karena Iya. kalau kita runut Syariot ini mungkin sudah dulu founder kami Founder. itu mulai profesional membangun Syariot ini mungkin sekitar tahun 2006. Tahun 2006. Iya. Oke, Sekitar tahun 2006 sampai sekarang itu hampir 20 tahun. Oke. Tentu saja orang yang masuk ke dalamnya kemudian bertransformasi yang tadinya dengan utang tidak menggunakan utang, Iya. kemudian yang tadinya omsetnya sekian M menjadi sekian M, bahkan akhir-akhir ini ada yang sampai 2 triliun dan itu nyata kan gitu. Nyata ya. Nah, itu memang bentuk apa ya? Bentuk abdi Syariawat, mengabdinya Syariawat untuk Oke. apa? Untuk bangsa, negara dan agama tentu saja. Untuk kontribusi Iya, ya. untuk kontribusi, dan kontribusi ini akan menjadi nyata kalau ada jejak-jejaknya. Nah, jejak-jejak nyatanya bukan hanya sekedar ngomong gitu, tapi harus ada buktinya. Ya tadi, ketika kita ngomong tadi, oh, adakah pengusaha yang tanpa utang? Kita cek dari Aceh sampai Papua ada buktinya. ya. Ada nggak pengusaha kalau Kang Birul tadi bilang misalkan siapa pengusaha hotel yang tanpa utang lah. Kita cek ada beberapa pengusaha hebat. Oke. Ya, ada nggak di bidang telekomunikasi? Tentu ada. Ada. Dan itu ada buktinya. Oke. Nah, melihat dari situ ternyata orang di bawah naungan Syariawat Oke. ya diinstal. Nah, kami itu Menginstal itu. menginstal ya dari mulai hal yang terkecil ya, installing bisnis syariah itu ya. Ketika bisnis itu harus syariah, ujrohnya bagaimana, akadnya bagaimana, pembiayaannya bagaimana, itu diinstal tuh hal yang kecil. Kemudian juga dilejitkan. Dilejitkan. Iya. Yang dilejitkan apa nih? Bisnisnya atau gimana nih? Yang pertama kita lejitkan adalah potensi ownernya. Ownernya dulu berarti Oke. ya, bukan bisnisnya ya? Ya, otomatis karena kalau bisnis itu kan cerminan dari ownernya. Bisnis adalah cerminan dari ownernya. Ya betul. Ketika ownernya sudah paham muamalah, kemudian dia punya mental dan punya ingin mengembangkan bisnisnya, ketika itu sudah dapat ya, jadi dia akan mencerminkan ke risetnya ke bisnis yang berkembang tadi. Suatu ketika begini Kang Birul. Gimana? Kami itu pindah dari ruko di Pine Forest, kemudian Kantornya gitu ya? Kantornya. Iya. Kantor pindah dari Pine Forest, kemudian pindah ke sebuah Ke Alpen ya, pokoknya Alpen. sebuah tempat yang bonafit yang keren sekali di daerah Sentul. Sentul. Oke. Nah, owner kita memberikan informasi, memberikan gambaran Tutup. kantor Syariawat akan tutup. Wah, kebayang tuh. Ya. Ketika ditutup. Oke. Orang-orang pada japri, ini kenapa kantor Syariawat tertutup? Nah, itu membuktikan bahwasanya adanya Syariawat dengan tidak adanya Syariawat itu sangat berdampak. Oh, berarti banyak ini ya orang-orang yang nyariin kenapa gitu ya. Iya. Karena di Syariawat itu dampaknya apa? Banyak pengusaha-pengusaha yang tadinya mau bunuh diri, perusahaannya sudah mentok, banyak beban. Ya. Nah, itu tertolong dengan adanya Syariawat. Barakallah. Iya, jadi memang value-nya luar biasa gitu. Siap. Termasuk orang-orang yang di Syariawat, alhamdulillah orang-orang di situ punya value yang luar biasa gitu Kang. Ngomongin value ya, apa sih value yang dari Syariawat itu kepada tim? Apa aja? Value kepada tim. Contohnya Baik. Setiap hari Senin itu, memang ya saya akuin ya, hari Senin itu kan kalau di perusahaan-perusahaan yang biasa-biasa itu kan ya kerja gitu dan sebagainya. Tapi di Syariawat sendiri justru belajar gitu. Ya, jadi seharian. Langsung ke ini yang langsung saya rasakan nih Kang. Yang gimana? Kenapa saya bergabung dengan Syariawat? Dulu sejarahnya, ya ini cerita ya nggak apa-apa ya. Boleh. Jadi dulu ketika saya masuk pertama kali, saya merasa, ini perusahaan luar biasa. Luar biasa ya? Berbeda. Ada value-nya dibandingkan lain. Nah, value itu kan macam-macam ya. Ada yang value, ini uangnya di situ banyak. Betul. Ini value di sini karyawannya misalkan ada ada banyak fasilitasnya misalkan gitu ya. Misalkan di sini nanti dapat A, B, C dan lain sebagainya. Tapi yang paling saya dapatkan ini dan itu nyata ini saya nggak buat-buat. Kenapa saya mau bekerja di sini? Saya berkali-kali bilang kepada tim, saya nggak dibayar pun saya siapkan gitu. Iya, kenapa? Yang pertama, memang perusahaan ini memiliki value visi misi. Islamiyahnya, ilahiyahnya itu kuat gitu ya. Yang pertama, kami itu di Syariawat itu dijaga akidahnya, satu itu. Iya, benar, setuju. Kami setuju. itu lingkungannya juga dijaga. Dulu itu kita diwajibkan untuk
bukan hanya dulu ya, sekarang kita diwajibkan untuk ngaji yang pertama. Ngaji ya, Iya, oke. karena memang secara akidahnya kita dijaga. Dijaga. Kita ada halakoh juga, kemudian ada kajian. Kajian Kajian. itu nggak cuma kajian menjurus kajian umum saja, tidak. Kan gitu. Ada yang lebih utuh. Dan saya merasa selama ini mungkin saya hampir 10 tahun Kang Birul. 10 tahun? Saya 10 Wow, tahun. luar biasa. Saya masih Paling ingat lama kayaknya juga ya. 10 tahun di Sarawak. Itu saya diinstal terus tuh bagaimana makhrajil huruf saya, baca ada tahsin. Oh, tahsin ya, Ada tahsin, cara ya. baca Al-Quran dengan Ya baik. dulu benar diajarin ya? sih, tapi dulu kan sempat ngaji juga, tapi nggak diajarin gimana cara baca Quran yang benar, kemudian cara fikih yang benar, Ya. gitu. Dan di Sarawak menerapkan itu, dan itu menurut saya value yang luar biasa dibandingkan kita dikasih uang, dibandingkan dikasih fasilitas. Walaupun kita dikasih uang iya, Ya. dikasih fasilitas juga iya, tapi saya merasa dikasih dipupuk secara akidah keimanan ya. Ya, saya selesai utang di sini juga gitu, dibantu juga. Ustadz ikan saya itu yang menurut saya kehidupan gitu, value-nya kehidupan. Ketika orang tua saya meninggal dulu pertama, Iya. belum Wah, itu gimana tuh? kemudian dikasih. Waktu itu luar gimana? biasa. Di Pekalongan berarti ya? Ya, beliau datang ke Pekalongan, kemudian beliau memberikan hal yang luar biasa, tidak hanya dorongan moral tapi nyatalah hal. Iya, iya. Kemudian banyaklah saya dikasih pendidikan, tidak cuma diajarkan tapi dikasih pendidikan. Oke. Bagaimana NLP, bagaimana mengajar, bagaimana Leadership. menjadi leadership. Saya pernah disekolahkan ke Tentara Kopassus, Kopassus. jadi belang bentong. Oh iya, bahasa belang kan bentong. gitu. Mental ya. Mental juga saya diajarkan NLP dari tingkat bawah sampai tingkat lanjutan. Lanjutan. Sampai bisa menghipnotis orang juga. Iya, terbukti saya. Mau saya hipnotis. Iya benar. Gitu. Dan itu menurut saya tidak pernah ada gitu ya. Dan saya berkali menyampaikan, walaupun intriknya kan kita kan naik turun ya, naik turun. Tapi saya akui bahwasanya di Syariat memberikan value yang luar biasa kepada saya dan kepada keluarga saya. Karena yang diinstal bukan cuma saya, yang diinstal keluarga saya, istri saya itu ngaji juga kepada Bu Dwi. Oh ngaji, ya. alhamdulillah. Ikut SPI reguler juga yang itu. SPI. Iya, dan biayanya puluhan Iya, juta itu bagus. gede. Ya, kemudian disitulah saya merasa anak saya kan sekarang saya udah tiga putra putri ya, barakallah, ya, Nah ini ya alhamdulillah berkat wasilah juga, berkat rezeki dan lain sebagainya. Gimana ketika awal saya didik putra saya yang pertama, putri saya yang pertama itu kan adanya ilmu, yang kedua ada ilmu walaupun tetap naik turun, tapi betul. Dengan adanya kita dikasih supporting tentang parenting gitu, parenting ya, SPI ya, gitu, Smart Parent Institute ya. Tapi parentingnya parenting langit gitu loh, bukan parenting sederhana. Bagi itu saya value seumur hidup itu nancep sekali gitu. Tapi menurut saya nih Sarawak sampai sedetail itu gitu. Jadi keluarga pun ini ya diperhatikan ya sama Sarawak ya. Keluarga diperhatikan bagaimana makanan anak-anak. Betul. Bahkan pun makanan untuk keseharian di karyawan pun juga sama ya. Betul. Jadi dipilih satu-satu katanya. Kami itu di kantor itu kami itu makan. Ya, makan itu kan disediakan dari pantry-nya Bu Dwi. Betul. Dan itu masaknya itu tidak menggunakan MSG ya. MSG gitu. Dan itu memang dijaga kesehatannya juga ya. Buah yang ada di kantor itu buah-buah terbaik gitu. Buah-buah terbaik, betul. Dan memang diimpor sangat luar biasa. Itu betul-betul. Saya rasa teman-teman nanti bisa menjelaskan juga ya bahwasanya tamu-tamu yang biasa datang ke kantor itu kami itu tidak pernah kekurangan makanan gitu ya. Hanya saja saya saja yang kurus gitu. Iya betul iya. Nggak pernah kekurangan makanan ada semuanya. Nah itu sehat. Gitu. Karena memang di parenting di SPI Bu Dwi selalu kuat sekali mengajarkan ya, owner kami selalu kuat sekali mengajarkan tentang bagaimana pentingnya keluarga ya. Mendukung karir gitu. Siap. Tadi udah ya. Kan, Bapak kan dulu kan pernah juga. Oh iya, makanya saya mau luar biasa ya, Masya Allah. Banyak sih ya, benar. Waktu itu kan kalau saya pribadi boleh cerita, dulu tahun 2018 ya kenal Sudi dan sebagainya. Sebenarnya saya ketika gabung di sini tuh nggak melihat ini ya, salary dan sebagainya sih. Saya terpukau sama visi misi perusahaan. Dan bener-bener kayak gua banget gitu loh. Gitu. Maksudnya, wah ini saya banget nih gitu. Bisa jadi bener ya, kalau Mas Budi statementnya adalah kalaupun nggak dibayar pun nggak apa-apa dan sebagainya. Memang bener sih. Apa ya, visi misi perusahaan ini yang benar-benar yang bikin kita itu, saya pribadi ya, itu benar-benar puas gitu. Di sisi lain, kalau teman-teman kerja di luar sana itu pasti kan dapat duit lah ya gitu.
tapi ruhiyahnya kosong gitu. Di sini udah dapat, insya Allah pasti lah udah dapat madiyah, tapi ruhiyahnya pun terisi gitu. Ruhiyah itu ketenangan. Nah itu jarang yang perusahaan yang benar-benar dia memperhatikan keimanan, ketenangan di sebuah ini ya, di sebuah perusahaan tersebut gitu, di tim dan sebagainya. Dan ini yang saya dapatkan gitu. Ya tadi ya ngaji, kita belajar ngaji, kemudian belajar tentang fikih muamalah, ya. kemudian juga adab Fikih ibadah ya. fikih ibadah juga, bagaimana toharoh dan sebagainya sampai sedetail itu gitu. Dan si ownernya sendiri menganggap bahwasanya tim ini adalah juga anak pokoknya anak asuh lah, dan ini bertanggung jawab sampai akhirat gitu. Sampai di situnya tuh artinya dunia dapat, akhirat pun juga insya Allah dijaga lah. Pokoknya di situ. Kemudian lagi-lagi awal tadi saya juga banyak sekali ya perusahaan itu benar perhatian sama timnya. Contoh, kalau saya pribadi Mas Bud, waktu itu saya nikah gitu kan. Ya ini udah nikah lah ya. Itu tahun berapa aku lupa. 19 atau tahun 2020 ya aku lupa ya. Intinya adalah yang saya ingat adalah kita udah sebenarnya intinya dapat inilah syukuran lah ya, surprise dari perusahaan yang benar perhatian gitu. Jujur aja waktu dulu itu habis itu saya pengen keluar dan sebagainya. Dan ternyata ya tadi ya karena perhatian ini yang bikin saya bertahan. Bikin saya bertahan dan luar biasa ya ternyata perusahaan itu begitu perhatian sama kita gitu. Kemudian sampai kalau saya pribadi adalah sampai di sisi bahwasanya nggak tahu diri kalau saya keluar dari sini, gitu. Artinya ya singkat cerita, alhamdulillah saya berproses dan sebagainya dan apapun saya dapat lah di sini. Termasuk saya bener kata Mas Budi, awalnya nggak bisa ngomong, pokoknya ngomong bisa tapi nggak lancar. Ini alhamdulillah bisa ngobrol, tanya jawab sama Mas Budi ini suatu luar biasa lah. Ya. Seperti Kalau itu. pernah jadi closing terbanyak dan sekarang jadi the best seller. Belum. Betul. Intinya inilah alhamdulillah itu. Ya hal yang begitu kan memang tidak gampang, tidak langsung instan langsung Ya, begitu ya. betul, Ada betul. proses ya, prosesnya itu. Dan Syariah Award menurut saya add value-nya itu menghargai prosesnya itu di Betul. di ini ya. Walaupun kita tahu Diperhatiin lah ya. namanya proses itu kan naik turun ya. Naik turun, tapi karena tadi ada kaidah Islamnya, kaidah yang dan Islam ini bukan dibuat-buat ya. Betul, Ini betul. hanya bukan, tapi memang tulus nyata dan sebagainya. Gitu Kang Birun, gimana? Siap. Siap, alhamdulillah luar biasa. Tadi kita ngalor ngidur. Nggak kemana-mana kita duduk aja di sana. Kalau ngidur kan ke sana. Kalau ngidur gitu ya. Kang Birun lucu ya. Lucu, alhamdulillah. Mungkin sekian dari kita berdua terkait ahli surga ya. Ahli surga yang A-nya itu adalah add value. Gitu. Masya Allah luar biasa. Intinya adalah perusahaan itu memberikan banyak value kepada tim, gitu kan, kepada saya, Mas Budi, dan sebagainya. Dan luar biasa lah, itu nggak terhitung lah value tersebut. Dan begitu sebaliknya, kami sebagai tim akan memaksimalkan semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik buat Syariah Award. Kurang lebih seperti itu. Sekian dari kami. Makasih Mas Bud, Terima kasih. bincang-bincangnya luar biasa, senang banget bisa berbincang-bincang sama senior. Alhamdulillah. Mohon bimbingannya ya senior ya. Saya senang juga bisa bicara dengan junior. Kita akhiri ya, Masya Allah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.